Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara dengan seorang pedagang kelapa muda. Simak terus video ini and enjoy this video. Assalamualaikum teman-teman semua. Mungkin kita akan bertanya sedikit tentang Bapak ini. Pertama, perkenalkan dengan Bapak siapa, Pak? Erwin Sahrial Nasution, lebih dekatnya lagi dipanggil Pak Erwin ya. Oke, Pak Erwin, kami bakal wawancara sedikit ya Pak tentang usaha Bapak ini, Pak. Pertama, kapan usaha Bapak ini dimulai, Pak? Persisnya 4 tahun yang lalu, persisnya pada bulan Ramadan. 4 tahun yang lalu ya. Berarti sekalian untuk buka usaha untuk buka puasa gitu ya, betul? Iya betul. Oke. Kenapa Bapak memilih untuk berdagang jualan kelapa muda ini, Pak? Iya, makasih ya. Sebelumnya boleh kita flashback ke belakang ya? Boleh. Oke, ini karena sejarahnya ini panjang perjalanan saya ini. Saya dari boleh dikatakan lajang ya, masa bujangan dulu. Kalau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang, saya itu berdagang udah 9 kali. Bermacam jenis dagangan. Makanya kalian ini nggak salah memilih pedagang ini saya untuk diwawancarai. Bukan bangga ya, enggak. Memang ini biar motivasi juga untuk anak-anak kita yang masih sekolah ya. Awalnya saya berdagang itu, saya aslinya domisili di Pasar Impres ya, Pajak Impres ya kalau bilang. Pertama saya punya prinsip sebagai anak laki-laki ya. Kita ini kalau bisa mandiri, walaupun kita tidak punya pekerjaan tetap, tapi kita tetap harus bekerja. Oke, gitu ya Pak ya. Berapa modal yang Bapak butuhkan sebelumnya untuk berjualan ini, Pak? Ya boleh dikatakan ini kan modalnya sisa-sisa ini dari hasil usaha saya yang kemarin kan saya awalnya saya sebelum berdagang ini saya itu bantu teman dagang mie tek-tek ikon tebing tinggi juga itu di Jalan Senang ini pakai styling gitu ya, Bang Budi yang gemuk itu. Ya. Saya 10 tahun mengabdi situ bekerja. Dan saya sambil juga sebagai foto keliling lah, fotografer lah saya bilang, pesta-pesta pernikahan itu saya dulu mungkin orang-orang tebing udah pada kenal gitu kan. Udah. Nah, kalau modal kelapa ini ya alhamdulillahnya dia jujur saya bilang saya ini modalnya cukup minimal. Barang-barang ala-ala saya ini seperti mejanya dulu barang-barang bekas saya kerja bangunan, itu saya merintisnya. Dengan modal Rp200.000 saya membeli kelapa ya perdana ya. Ya alhamdulillah qadarullah-nya dari modal 200 tadi alhamdulillah omset saya dari Rp65.000 omset jual beli ya. Alhamdulillah sampai hari puasa terakhir menjadi Rp800.000. Oke, apakah Bapak untuk membutuhkan karyawan juga Pak untuk usaha ini, Pak? Ya sebenarnya sih perlu. Andai kata pembelinya semakin bertambah ya. Cuman ada situ yang saya khawatirkan kalau saya memakai anggota. Karena apa? Bukan kita tidak mau berbagi ya ataupun mempekerjakan orang. Takutnya pamor saya itu bisa hancur. Karena kalau orang lain sudah memegang usaha, pasti ada plus minusnya, positif negatifnya. Karena kalau kita yang memegang usaha sendiri, ownernya, kita bisa memanage-nya semua gitu loh. Nah, jadi kalau dia orang lain, kemungkinan dia akan kerja asal-asal dan dia tidak hanya mengejarkan target dapat gaji. Kalau kita tidak menjaga kualitas kita, nah itu yang terpenting kalau kita usaha. Nah, ini saya kasih tahu juga ya, kalau kunci usaha itu yang pertama yang harus kita perhatikan kebersihan itu paling penting. Kedua rasa, dan yang ketiga kita harus pandai berkomunikasi interaksi dengan pembeli. Ramah tamah, itu dia. Itu kuncinya 3 kalau mau sukses jadi pedagang. Oke, kita lanjut ya Pak. Bagaimana Bapak memasarkan produk ini Pak atau jualan ini? Apa ada mungkin tempat cabang lain atau gitu Pak? Nah itu tadi seperti saya bilang, saya tidak akan mungkin ya buka cabang lain karena takut kalau saya membuka usaha itu orang lain yang megang kualitasnya tidak sama seperti yang saya pegang. Oke Pak. Kalau proses pembuatannya ini Pak membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana Pak? Ya. Yang penting kita dagang itu jangan coba-coba tidak jujur. Kualitas gulanya harus yang murni, tidak boleh ada pencampuran
ya maaf cakap ya seperti sari gula gitu. Karena kan dari segi kesehatan kurang bagus ini sari gula. Dia bisa mengandung menimbulkan pilek lah gitu. Oke, dalam sebulan ini Pak, ya maafin ya Pak, yang berapa Pak dihasilkan dalam sebulan ini Pak penghasilan? Ya kalau bulan ini kan kita terhalang dengan cuaca ya, keadaannya hujan ya. Jadi omsetnya itu ya sedikit berkurang. Ya minimal ya kalau bersihnya bisalah kita bergaji ya, punya gaji ya alhamdulillah kalau 200.000 dapat lah per hari keuntungan bersihnya. Oke, seperti apa sih Pak suka dukanya menjalani sebuah dagang ini Pak? Udah pasti ada. Kalau suka dukanya itu udah pasti ada. Ya sukanya ketika pembeli itu membludak ya. Walaupun kita capek, tapi kita itu terobati dengan nilai uang yang kita dapat setelah pulang dan kita hitung hasilnya. Nah, kalau sukanya ya, kalau dukanya itu tadi. Ya ketika kan biasa sih kalau masyarakat kan ada bulan tua, ada bulan tanggung. Nah, yang paling susah bulan tua itu. Ya terutama untuk pegawai-pegawai itu karena sebagian besar pegawai alhamdulillahnya ke kami belinya gitu. Jadi ya bulan tua ya mungkin kan udah habis semua itu untuk bayar-bayar keperluan sehari-hari. Itulah kendalanya. Dan satu lagi hujan. Hujan itu memang fatal dia. Mungkin beberapa teman-teman ini mau dengar motivasi Bapak tentang berdagang ini Pak, apa bisa ini sampaikan? Ya ini masukan untuk saya, untuk anak-anak kita ya yang kepingin berdagang. Berdaganglah dengan jujur, jaga kualitas, rasa, kebersihan, dan paling utama ramah tamah kepada pembeli ya, customer kita ya. Itu dia kunci utama kita. Oke, terima kasih untuk Pak Erwin ya Pak ya sudah menjadi apa kami. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok akan melakukan wawancara seorang pedagang kelapa muda. Simak terus videonya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok akan melakukan wawancara seorang pedagang kelapa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok akan melakukan